Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Perdana, NIM 1909376. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan, langkah baiknya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan online kali ini. Salawat dan salam semoga tak lupa terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewibawaan pendidikan dan menyebutkan faktor-faktor penentu kewibawaan pendidik. Dalam interaksi atau hubungan antara anak dengan anak, di situ tidak mungkin muncul situasi pendidikan. Karena apa? Karena hubungan tersebut tidak didasari dengan kewibawaan. Apa sih kewibawaan itu? Kewibawaan pendidikan adalah sikap, kekuatan pribadi pendidik yang diakui dan diterima secara sadar oleh anak didik, sehingga anak didik tersebut dengan kebebasannya mau menuruti pengaruh positif dari pendidiknya. Adapun faktor-faktor penentu pendidik adalah 1. Kasih sayang terhadap anak didik. 2. Kepercayaan bahwa anak didik mampu dewasa. 3. Kedewasaan. 4. Identifikasi terhadap anak didik dan tanggung jawab pendidikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Adalah kasih sayang pendidik terhadap anak didik. Dalam pergaulan pendidikan, motif intrinsik yang harus ada pada dalam diri pendidik adalah kasih sayang. Karena pendidik yang memiliki rasa kasih sayang akan berupaya menjaga, menuntun, melindungi, membimbing, dan memberikan segalanya yang terbaik kepada anak didik. Pendidik yang memiliki rasa kasih sayang tidak akan meminta imbalan apapun ketika pendidik tersebut mengajarkan kebaikan atau apapun dan memberikan segalanya yang terbaik karena pendidik tersebut memiliki rasa kasih sayang. Sebaliknya, jika pendidik tersebut hanya mengajar anak-anak didik hanya untuk karena biar ada imbalan atau gaji, pasti pendidik ini juga gak akan maksimal mengajarkan kebaikan kepada anak didiknya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Jan Lyotard 1959-1916, seorang ahli pendidikan dari negeri Belanda menyatakan, pendidikan adalah soal kecintaan, kasih sayang, kesabaran, dan kebijaksanaan. Adapun kesabaran dan kebijaksanaan akan berkembang jika didukung oleh kecintaan atau kasih sayang. Setelah kepercayaan pendidik terhadap anak didik. Nah, pendidik itu harus percaya kepada anak didik bahwa anak didik tersebut akan bisa berdiri sendiri, juga bisa menjadi lebih dewasa. Karena dengan kepercayaan seorang pendidik terhadap anak didik itu akan mendorong dan meyakinkan anak didik untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih dewasa. Nah, pendidik itu juga harus memberi kesempatan kepada anak didik untuk mereka biar bisa melindungi diri sendiri, juga bisa menjadi lebih mandiri. Nah, contohnya apa sih gitu? Contohnya apa yang membuat mereka tuh lebih mendorong mereka untuk menjadi lebih baik? Kenapa dengan kepercayaan pendidik bisa mendorong mereka gitu? Contohnya itu kayak misalnya kayak guru percaya kalau kamu bisa, guru percaya kalau kamu bisa jadi dokter, guru percaya kalau pokoknya intinya tuh dia ngasih penyemangat, maksudnya kayak ngasih intinya itu guru tersebut itu yakin kalau anak didik tersebut bakal sukses, bakal bisa menjadi lebih baik gitu. Intinya kayak gitu. Nah, itu
dengan kepercayaan seperti itu akan mendorong anak didik untuk menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Nah, namun di sini juga pendidik itu harus menjadi pengawas, Kenapa? Mereka bisa bebas. Namun dengan pengawasan guru ini, mereka akan diawasi tingkah lakunya untuk selalu menjadi lebih baik gitu. Selanjutnya, materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Akbar. Kali ini saya akan membahas tentang kedewasaan pendidik. Kedewasaan pendidik itu seperti apa sih? Atau apa sih artinya? Orang dewasa itu adalah orang yang mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, serta mampu mempertanggungjawabkannya. Juga tetap mengakui norma-norma yang berlaku di lingkungannya, serta juga berkontribusi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada dua arti dari kedewasaan tersebut. Pertama, itu adalah individuasi. Individuasi itu apa sih? Individuasi itu artinya bahwa orang dewasa itu telah menjadi manusia pribadi tertentu. Nah, kita bisa garis bawahi telah menjadi manusia tertentu. Manusia tertentu dapat diartikan bahwa dia sudah menyadari kepribadiannya seperti apa, dia menyadari dirinya itu siapa, berperan seperti apa, harus melakukan apa dan mengambil keputusan seperti apa. Seperti itu. Terus yang kedua ada sebagai kesatuan dengan nilai dan norma-norma yang diakui. Tuh, sudah dijelaskan di awal, mengakui norma-norma. Jadi orang dewasa itu orang yang telah mengakui secara sadar norma-norma dan mengakui dan mengetahui ya norma-norma yang ada di lingkungan bermasyarakat. Baik, selanjutnya ada dari Lingenfeldt yang mengatakan bahwa cara mendidik itu memang dipelajari sebagai suatu cara, dan mendidik itu merupakan cara pribadi seorang pendidik tertentu. Nah, bisa diartikan bahwa pendidikan itu akan berbeda dari segi penyampaiannya, karena penyampaian ini akan tergantung si pendidiknya gitu. Jadi pendidik A dan pendidik B itu akan berbeda. Nah, selanjutnya pendidik itu akan menjadi teladan. Maka jika pendidiknya mencerminkan atau menampilkan perilaku disiplin, maka peserta didiknya pun akan meniru kedisiplinan dari pendidiknya. Sebaliknya, apabila pendidik tidak bisa menampilkan sifat disiplin, maka peserta didiknya pun akan tidak disiplin. Kenapa seperti itu? Karena peserta didik itu menjadikan pendidik sebagai teladan atau sering kita sebut sebagai role model. Nah, jadi dia akan meniru, juga bisa mengimitasikan apa perbuatan yang dilakukan oleh pendidiknya. Nah, untuk pematerian selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Bye bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maureen Anggraini, NIM 1901541. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi pendidik kepada anak didik. Dalam pergaulan pendidikan, pendidik adalah pemangku kewibawaan. Sebagai pemangku kewibawaan, pendidik harus bisa mengidentifikasi anak didik dan beridentifikasi kepada anak didik. Kenapa hal itu harus dilakukan? Agar pendidik mengetahui hakikat anak didik itu apa, dan juga agar pengaruh yang diberikan kepada pendidik dapat diterima oleh anak didik jika kita mengetahui hakikat anak didik yang akan kita ajar. Dengan melakukan identifikasi anak didik, pendidik akan mengenali berbagai karakteristik tentang anak didik, seperti tingkat kemampuan berpikir anak didik, bakat anak didik, minat anak didik, dan dunia anak didik itu seperti apa. Pendidik
sewajarnya melakukan tindakan berdasarkan kemampuan berpikir anak didik, bukan dengan menggunakan nalarnya pendidik itu. Jadi misalkan anak SD, kita mengajar anak SD, kemampuan anak SD seperti ini, misalkan kita memberi soal matematika. Nah, berbeda kan kemampuan anak didik dan pendidik itu, kemampuan berpikirnya sudah jelas pendidik memiliki banyak pengetahuan dan lebih tingkat kecerdasannya lebih tinggi daripada anak didik. Tidak mungkin kita sebagai pendidik memberikan soal-soal yang kita bisa, misalkan soal anak SMA atau soal di perkuliahan kepada anak SD. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang anak didik itu bisa, dan kalau bisa kita harus bisa berpikir mengikuti anak didik. Maksudnya gimana? Yaitu agar kita mengetahui, kemampuan anak didik kita itu seperti ini dan cuman sampai sini. Jadi kita tidak akan melampaui batas kemampuan anak didik, dan tidak boleh juga pendidik itu bertindak semata-mata demi kepentingan sepihak pendidik, melainkan harus bertindak demi pencapaian kedewasaan anak didik. Pendidik harus bisa mewakili kata hati anak didik dan menyelenggarakan pendidikan sesuai karakteristik anak didik. Sekian dari saya serahkan pada moderator dan pemateri selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Hafsani. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan faktor penentu kewibawaan seorang pendidik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa yang menjadi faktor penentu kewibawaan pendidik adalah kasih sayang, kepercayaan, kedewasaan, dan identifikasi terhadap anak. Terdapat satu faktor lagi, yaitu tanggung jawab pendidikan. Nah, sebelumnya, apa sih tanggung jawab itu? Secara umum, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pendidik seharusnya adalah orang dewasa. Maksud orang dewasa di sini yaitu orang yang sudah mandiri dan bertanggung jawab. Karena apabila dibandingkan dengan anak, pendidik harus sudah memiliki kelebihan baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan norma. Di pihak lain, anak didik adalah orang yang belum dewasa, karena anak didik adalah orang yang belum mandiri dan belum mampu bertanggung jawab, karena ia masih memiliki kekurangan dan ketergantungan kepada orang dewasa. Anak didik masih kurang pengetahuannya. Pada tahap tertentu, ia masih belum mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka, sebagai orang dewasa, pendidiklah yang sesungguhnya menjadi pengemban tanggung jawab pendidikan atas anak didiknya. Pendidik juga harus mengalihkan tanggung jawab kepada anak didik, karena apabila diabaikan, maka anak didik akan tetap tinggal sebagai orang yang tidak dewasa dan ketergantungan pada orang dewasa. Di sekolah, guru merupakan pendidik yang paling bertanggung jawab dalam membimbing anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Selain itu, guru juga harus bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai guru, yaitu mendidik dan mengajar anak. Dan guru juga harus menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam situasi pendidikan yang berlangsung dalam pergaulan antara pendidik dengan anak didik, pada awalnya tanggung jawab itu berada pada pendidik. Apabila pendidik tidak mengalihkan tanggung jawab kepada anak didiknya, dan apabila anak didik tersebut tidak berupaya menerima atau merebut tanggung jawab yang harus diembannya, maka anak didik tidak akan mencapai kedewasaannya. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.